Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Guru harap semuanya baik dan sehat ya. Masih semangat belajarnya teman-teman? Semangat ya walaupun sedang berpuasa. Baik, sebelum belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa wahid isnaini salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqani fahma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Teman-teman tahu tidak ada berapa jumlah pahlawan yang ada di Indonesia? Iya, banyak sekali jumlahnya teman-teman, dari berbagai daerah dan suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Di antaranya yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh proklamator di Indonesia, teman-teman. Beliau yang berperan dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau ditemani oleh Bung Hatta saat membacakannya. Selain membaca, beliau juga berperan dalam menyusun serta menulis teks proklamasi. Setelah Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden pertama negara kita. Lalu yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau juga merupakan tokoh proklamator Indonesia karena bersama dengan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu kemudian Bung Hatta diangkat menjadi wakil presiden pertama negara Republik Indonesia, teman-teman. Lalu yang ketiga ada Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Raden Ayu Kartini, teman-teman. Beliau merupakan tokoh nasional Indonesia perempuan yang menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang ada di Indonesia. Teman-teman tahu tidak Hari Kartini jatuh pada tanggal berapa? Iya, pada tanggal 21 April, teman-teman. Ini sebagai bukti untuk mengenang perjuangan beliau dalam memperjuangkan hak-hak perempuan mendapatkan pendidikan, sehingga perempuan Indonesia juga bisa belajar, membaca, dan serta menulis, teman-teman. Lalu yang keempat ada Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga merupakan tokoh nasional dan pelopor pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Beliau bersama dengan teman-teman yang lainnya mendirikan perguruan tinggi yang disebut dengan Taman Siswa, sehingga para pribumi baik perempuan ataupun laki-laki bisa belajar menempuh pendidikan yang layak ya. Dan Ki Hajar Dewantara juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan. Lalu yang kelima ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan tokoh nasional perempuan yang berasal dari Aceh, teman-teman. Beliau ikut dalam perang Aceh melawan penjajah Belanda. Beliau adalah pejuang yang sangat gigih dan pemberani dalam berjuang melawan penjajahan Belanda, sehingga orang-orang Aceh tidak tertindas oleh mereka. Cut Nyak Dien ikut berperang bersama dengan suaminya yang bernama Teuku Cek Ibrahim Lamngan. Lalu yang keenam ada Kapiten Patimura. Kapiten Patimura mempunyai nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau merupakan pahlawan yang berasal dari Maluku dan berjuang dengan sangat gigih melawan penjajah Belanda, teman-teman. Nah, saat ini nama beliau Patimura dijadikan sebagai nama salah satu universitas yang ada di Maluku.
Yang ketujuh ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara atau dikenal dengan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang menjadi pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro, teman-teman, yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Jadi, Pangeran Diponegoro merupakan keturunan kerajaan yang ada di Yogyakarta ya, teman-teman. Nah, itulah cerita Bu Guru hari ini tentang beberapa pahlawan nasional yang ada di Indonesia ya. Semoga informasi yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita sudah selesai belajarnya ya. Sekarang kita tutup dulu belajarnya dengan membaca surat Al-Asr, sikap berdoa, wahid, isnaini, salasa, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.